Halo teman-teman, kembali lagi di Programmer Tersesat bersama saya Nandosan dan teman saya sedang sibuk ke Palestina. Waduh, waduh. Hari ini saya langsung one by one ya, sama narasumber terpercaya hari ini ya. Eh, Latar belakangnya adalah developer sangat sibuk yang tidak bisa kita hubungi selama 2 tahun lebih. Ini dia mau diperkenalkan sebagai apa? Abang ganteng atau ini Bebas, dia. bebas, bebas. Ini dia Yosua Kristomo. Tepuk Hai, tangan dulu. oke. Halo semua ya. Wow, keren nih, keren, keren. Gimana? Sehat? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ini fun fact ya teman-teman. Si Yosua ini sebenarnya teman SD gua. Tiba-tiba kita bertemu di Facebook. Terus dia membuat sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Penasaran kan? Sabar, kita mulai dari cerita-cerita latar belakang backstory-nya dulu nih. Sebenarnya Bang Yosua ini jurusan IT juga ya ngambilnya ya dulu ya. Iya, ya lebih, iya sih. Dulu soalnya jurusan IT banyak gitu namanya, ada computer science, ada Iya IT iya. informatika gitu ya. Oke. Pokoknya seputar itulah. Terus jadi ngambilnya apa? Lebih tepatnya teknik informatikanya computer Ya, science? teknik informatika. Lebih Oke. informatika sih sebenarnya. Oh, lebih informatika. Ngambil di mana tuh, Bang? Kalau boleh tahu nih, Bang. Dulu Ja, di BINUS kuliah. Binus. Wih, Binusian nih. 2011 ya. Mahal nih ya. Waduh, enggak lah. Enggak ya. Eh, Kalau boleh tahu nih, akhirnya kenapa sih ngambil bidang IT gitu, Bang Yos? Oke, jadi ngambil bidang IT kenapa ya? Dulu karena sebenarnya dulu ini apa gue sendiri kan nggak tahu nih ya, nggak tahu dulu mau ngapain gitu. Tiba dulu om gue kebetulan ambil D3 bro, ambil D3 D3 IT juga. D3 ini dulu kan namanya manajemen informatika. Manajemen. Sebenarnya om gue tuh dulu D3 tuh ini untuk formalitas aja gitu, Oh, formalitas aja supaya ya kuliah aja gitu. Tapi ada buku-buku dia kan di rumah. Terus gue oh, kayak jadi tertarik aja gitu baca. Dulu apa sih bacanya tuh Visual Basic sama Pascal gitu. serius. Itu dari SD udah tahu gitu-gituan. Enggak gitu-gituan tuh kayak aneh banget gitu. Enggak, maksudnya visual basicnya tuh udah Enggak ya. pelajarin dari SD SMP gitu. SMP bro. Oh Jadi SMP. mulai dari SMP baca-baca aja gitu terus ya terus gue coba pahamin lah. Akhirnya Oke. mulai bikin-bikin ya coba aja mulai install Visual Basic di Windows dulu kan Windows XP ya. XP XP. Terus Wah, jadul banget nih orang nih. iya, terus kayak tertarik ini aja bro dulu. Yang gue tertarik kan kalau kalau Visual Basic 6 dulu kan bisa di-compile jadi exe ya. Betul. Jadi keren-keren aja gitu. Wih, gue bikin aplikasi nih gitu. Padahal mah jelek ya. Lu pamerin ke anak-anak SMP itu. Iya, gue pamer. Enggak sih, SMP mah masih belum inilah, masih belum terlalu cuman kayak baca terus Baca-baca ngoding-ngoding aja ya. ya. Nggak ada bingung juga sih mau pamerin siapa sih. Oke, oke. Nah, terus abis itu eh kalau mau tahu lu skripsi kan binus Iya, iya, atau iya. Skripsi. kompre-kompre gitu enggak ya? Skripsi Oh, ya? gue kurang tahu sih komplit. Cuman intinya gue skripsi sih dulu. Bikin apa tuh? Aduh, sebenarnya gue peminatan gue tuh bukan peminatan ya, apa ya namanya? Konsentrasi Jurusan gue tuh konsentrasi ya. di artificial intelligence, AI Wah, gitu. Kagak bro. Tapi gue nggak ngambil AI bro, karena takut nggak lulus bro. oh gitu. Gue Jadi ambil pembuatan web aja, takut takut nggak lulus gue. oh Cari yang gitu. gampang aja, iya. Gue kan Terus ya cupu lah. bikin apa tuh jadinya lo pas Bikin pembuatan web? web aja dulu ada web. Sebenarnya web kayak Uber lah ya, Uber tapi Ush. Uber buat enggak tapi bukan Uber yang kayak mobil gitu enggak, Iya iya maksudnya iya iya iya. konsepnya kayak cuman mempertemukan ya kayak Uber lah, tapi untuk Oke, oke. venue sama musisi. Misalnya kayak ada Oke. restoran, itu ada musisinya. Jadi kayak misalnya restoran lagi butuh musisi, ntar musisinya kayak, oke gue fail nih tanggal sekian gitu. Anjay. Cuma kayak gitu doang. Iya, mempertemukan ya. Iya iya. Gitu-gitu. Mantap lu, mantap. Nah, setelah dari situ lulus wisuda gitu, akhirnya gimana? Sebelum sebelum ke sana, magang nggak lu magang? Gue magang bro.
gue magang gue cukup cukup ini nih, cukup Apa nih? gue kalau gue nggak salah ya. Ini kalau gue nggak salah juga ya. Ini gue juga ya udahlah kalau gue salah nggak usah didengar juga sih. Jadi gini, gue dulu ini bro ikut kayak jadi kan sebenarnya ada magang nih bro. Hmm, hmm. Cuman magangnya dulu itu gue ini bro apa namanya gue disuruh bikin aplikasi gitu, bikin Oh, aplikasi oke. di Windows 8 kalau dulu Windows 8 ya. Dulu Oke. masih Metro Style gitu kan. Iya, 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 betul, betul. Nah, gue Windows bikin 8. jadi gini dulu kalau misalnya gue bisa masukin aplikasi gue ke dalam Windows Store Oke. itu gue nggak perlu magang. Tapi Oh, kalau nggak salah ya kalau gue nggak salah di keterangan magang gue magangnya Microsoft bro. Kalau nggak salah oke. ya, gue nggak tahu Oke. tapi gue Iya, nggak tahu iya, mungkin iya, gue iya. salah kali ya. Heeh. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kayaknya kalau kalau gue inget-inget dulu kayak keren juga ya gue magangnya Microsoft gitu sana. Padahal Eh, sebenarnya cuma kayak gitu doang. gitu doang. Iya ampun. Tapi ini berhasil maksud gue untuk itunya Berhasil. Gue aplika. tuh bikin aplikasi ini apa namanya? Suite ini doang Oh, bikin oh, tujuannya kan sebenarnya cuma yang penting masukin masuk. aplikasi gitu kan Betul, betul. Windows Store. Betul, betul, Jadi gue betul, cukup betul. bikin gampang bikin suite aja. Kan Keren. sehari coding itu mah. Iya sih, bener sih. Nah, magang dan lulus, akhirnya gimana nih? Untuk dunia profesional, apply kerja akhirnya apply kemana nih, Jo? Nah ini yang sebenarnya agak unik sih. Mm, mm, Gue mm, mm. sendiri sebenarnya lebih seneng di backend engineering sebenarnya ya. Oke, oke, Karena memang gue seneng ngulik codingan gitu ya. oke. Seneng ngulik codingan. Tapi waktu gue lulus kan background gue waktu dilihat tuh AI kan. Mm, mm, mm. Nah zaman dulu AI itu berputar sama data-dataan lah pokoknya gitu. Betul. Akhirnya singkat cerita gue masuknya itu sebagai data engineer gitu bro. Oh, Gitu. gitu. Nah akhirnya karena gue punya background data engineer kemana-mana gue masuk ke satu perusahaan ya sebagai data engineer Data lagi engineer. gitu. Oh, Padahal sebenarnya gue pengen jadi backend engineer tapi ya backend nggak bisa engineer. gitu kan. Oh, enggak. Oh, oke, oke. Bukan nggak bisa karena porto lo udah data engineer gitu. Kalau Betul, misalnya lo betul. mau jadi backend ya lo ngulang lagi dari nol. Oh alah, iya, iya, iya. Pantesan, enggak pantesan waktu itu gua ngeliat lu aktif banget di Facebook, apa untuk mensugesti orang-orang, ayo pakai Python, pakai data, kita Oh kuasai data scientist gitu gitu. Ternyata ada background seperti itu. iya, Gua miss gitu. Gua kira tuh lu cuma jadi programmer udah tiba-tiba udah gitu ya. tiba-tiba Tiba-tiba ikut gue jadi bootcamp evangelis gitu ya. gitu. Evangelis. Gila, gila, gila. Oh, jadi almost semua karir lo udah full di data engineer seperti itu. Gitu Iya, ya. iya. Jadi akhirnya ya backend engineeringnya kadang gue cuman jadi hobi aja lah gitu. Gue pengen tahu dikit dong kesulitan bidang data engineer ini apa sih kalau menurut lo? Oke, ini menarik sih bro. Jadi gini, uh, ini sebenarnya kalau gue tarik, mungkin nih buat teman-teman juga ya. Ini gue share pengalaman aja. Tapi gue nggak tahu ini relevan apa enggak di dunia sekarang. Jadi Oke, balik lagi sekitar 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun gue lupa. oke. Yang waktu itu ketika data engineering itu masih orang pokoknya yang gue tahu di saat itu ya, vibe-nya itu masih tahu bukan vibe ya, atmosfernya itu masih pokoknya data scientist gitu, masih Oke. berkutatnya data scientist lah. Scientist. Cuman semua orang bilang itu tapi banyak yang masih belum tahu data science itu ngapain gitu. Jadi kayak cuma tahu oh gue pengen jadi data Iya, scientist, iya, iya, iya. olah data tapi Iya, gue iya. nggak tahu. Jadi kayak dulu tuh bingung mau mulainya gimana gitu. Betul. Akhirnya sampai akhirnya temen gue sebenarnya atasan gue juga sih. Hmm, Jadi hmm. dia ngajarin gue bahwa menurut gue ini satu hal yang bagus ya, satu hal yang bagus. Dia ngasih tau gue sebenarnya dia apply juga di tim waktu itu. Jadi dibagi lah tim ada data analis, data engineer sama data scientist. Nah di situ Betul. sebenarnya sedikit banyak tuh ngebuka cakrawala pemikiran gue bahwa oh ternyata ya doing data science ini ya memang harus as a team gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Ya maksudnya bisa sih kalau case-nya lu misal sederhana Hmm. ya lu misalnya cuma mau solve satu case ya mungkin lu bisa one man show tapi kalau memang udah profesional day Betul, by betul. day ya memang harus ada timnya masing-masing. Nah akhirnya di situ gue baru kelihatan nih bro data engineer ternyata tugasnya adalah misalnya X gitu Hmm, jadi ada hmm. pembagian tugasnya di Pembagian situ. Jadi tugas, gue bisa oke. bisa bayang lah data science tuh ngapain sih. Ternyata data science tuh memang mulai dari engineering nyiapin data
di data dikonsum oleh analis, Betul. kemudian mungkin nanti data yang udah bentuknya bisa prediktif gitu kan ya, itu di enhance sama data scientist, Hmm. dimasukin algoritma apa lah nggak tahu gitu. Jadi mulai ke gambar lah, itu yang sebenarnya gue pengen share ke teman-teman yang lain juga. Kenapa waktu itu gue juga banyak nge-share ke teman-teman yang di grup Python segala macam, karena gue lihat tuh banyak yang pengen ke dunia data science, cuman mungkin ya gue nggak tahu, gue juga nggak bilang kalau gue paling benar, maksudnya mungkin masih banyak yang bingung. Semoga apa yang gue sampaikan bisa memberikan pencerahan gitu. Itu aja sih. Oke. Menarik. Keren. Hmm. Itu teman-teman seputar data engineer ya, atau data scientist ya, seperti itu kira-kira. Nah, terus yang eh, kita ke poin utamanya aja nih, Chris. Gue penasaran banget. Nah, Iya. gue ngeliat di Facebook lo itu tiba-tiba lu bikin bahasa pemrograman pisang. Waduh. Nah, ini nih apa sih, barang apa sih? Gua nggak ngerti. Ini jadi maksud gue gini ya, Chris ya. Kan udah banyak bahasa pemrograman yang disediakan oleh Hmm. company-company besar kayak Hmm. Microsoft, Facebook, Hmm. Google seperti itu. Ini orang menyusahkan dirinya lagi untuk membuat si pisang ini gitu. Bisa Oke. dijelasin nggak ke Oke. teman-teman sini? Jadi gini, menarik sih. Sebenarnya kalau lu bilang question diri gue benar, itu benar. Karena Oke. reinvent the wheel ngapain gitu? Udah Heeh. banyak sekarang bahasa pemrograman gitu kan. Tapi jadi gini, gue waktu itu gue bilang tadi ya, backend engineering akhirnya gue jadiin hobi. Walaupun sebenarnya hobinya nggak backend engineering, tapi gue ngulik-ngulik. Mhm. Gue seneng ngoding gitu. Gue seneng Oke. ngoding. Tapi maksudnya nggak ngoding-ngoding yang gimana, nggak ekstrim-ekstrim. Tapi gue seneng aja gitu ngoding-ngoding gitu. Terus gue ceritanya gue lagi benerin apa namanya rak buku. Terus gue ketemu buku ini dulu waktu kuliah tuh, ada namanya tuh buku naga bro gitu. Itu gue jelasin juga sih di channel gue sih Oke. ceritanya gimana gitu. Itu ada. Nah jadi ada buku naga gitu. Nah buku naga itu judulnya tuh How to Design Compiler apa apalah gitu. Oke. Akhirnya gue baca-baca kan, gue baca lagi. Terus gue kayak pas baca itu gue malah justru gue merasa kayak kok gue baru paham sekarang ya. Dulu di kuliah kayaknya gue nggak paham-paham amat gitu. Gue malah kayak, Oke. oh ini sesuatu yang menarik untuk gue pelajarin gitu. Akhirnya gue uh, kebetulan juga gue lagi seneng waktu itu ngoding Golang kan. Oke. Nah somehow gue akhirnya jadi kayak ngulik-ngulik, ya udahlah gue coba ngoding-ngoding aja. Pertama tuh kayak cuma ngoding 1-2 function. Mhm. Lama-lama gue cari-cari referensi kan, gimana sih kalau orang bikin ini. Jadi nggak murni juga gue kayak itu. Ya pasti kan namanya semua yang apa namanya yang dilakukan di dunia ini kan nggak murni lo ngelakuin sendiri kan. Pasti lo kayak lihat-lihat orang, Betul, kayak betul. gini cara bikinnya, oh gini gini. Jadi Betul, kayak betul. gue lihat, oke gini, terus gue adopsi, ini gue adopsi. Betul. Terus ya udah akhirnya gue iseng aja. Terus gue juga bingung mau ngasih nama apa gitu. Hmm. Ya karena gue sukanya pisang, gue Iya, pisang Om. ya, gue tulis saya pisang gitu. Tapi tujuannya kalau tanya buat apa ya, kalau gue buat Nah, fun itu. aja, Oh, buat buat fun fun sama aja. sama upskilling aja. Kalau misalnya siapa tahu aja kan ada teman-teman yang kepo gitu kan, selama ini pengen tahu gimana sih bahasa pemrograman itu bekerja gitu, khususnya Oke. interpreter. Sorry, Oke, gue interpreter. nggak bikin compiler, gue bikin Oh, interpreter. Jadi interpreter. Iya, lebih ralat ya. jadi kayak jadi kalau misalnya ntar ada teman-teman yang kepo gitu, gimana sih mau bikin, gue cuma tahu ngoding tapi gue nggak tahu code ini sebenarnya apa yang terjadi kalau gue ngoding X gitu. Nah Iya, ya iya, udah iya. ya, semoga teman-teman bisa baca kok. Belum rapi sih, nggak rapi, malah nggak rapi itu asal jadi menurut gue. Ya fun aja. Oke. Untuk Tapi have fun seenggaknya aja. tahu lah ya, dari code gue sederhana kan, code gue cuma gitu doang, Ah, bisa tahu lah, oke merendah. gitu. Suka merendah babang. Tadinya gue mau bikin ini bro, mau Apa? bikin interpreter Pascal. Oke. Pascal, jadi kayak gue mau nulis ulang interpreter Pascal pakai Golang. Cuman gue Oke. mikir Golang, Kak, gue nggak tahu ya, maaf nih teman-teman yang Iya, iya. paham Pascal nih ya, gue Iya, nggak iya. paham Pascal. Tapi gue ngeliat Pascalnya tuh malesnya ada begin and itu loh, yang gue kayak, kalau lo lihat pisang gue tuh awalnya tuh ada Iya, begin iya, and. iya. Awal, awal. Awal ada. Itu Iya, ada. terus Tiba-tiba hilang kayak tuh. gue hilangin. Terus kayak udahlah, gue miripin Golang, gue campur sama Python lah gitu, karena gue bisa cuma Oh. gue itu doang bro. Oh gitu. Iya. Oke, 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 oke. BTW, eh lu ngulik, oke, oke lah, ngulik Python pasti dapat ilmunya dari kampus lah ya lu, atau Enggak sendiri? bro,
itu ngulik sendiri. Jadi murni sih kalau kampus ya, kampus sebenarnya standar ya. Heeh. Kayak ya kampus kan dasar biasanya lu kalau di dulu gue dapatnya C++, C++. Oke, C++. terus webnya pakai Java. Lu web Java? Iya, Keren Java, amat. Java apalah dulu, gue juga lupa sih. Oke. Java, terus ya udah terus ada C Sharp buat Oke. gue lupa C Sharp tuh dipakai buat apa sih. Tapi standar lah sih. Standar Pokoknya ya. ya mostly cuman C++, Java, udah C Sharp. Ya paling kayak karena gue masuk AI ya bahasa-bahasa yang kayak LISP kayak gitu lah Iya, yang buat LSP. functional programming kayak gitu-gitu. Terus ngulik Pythonnya di mana? Nah, ngulik Pythonnya itu sih sebenarnya gue ngulik sendiri ya. Lebih kayak belajar Oke. sendiri aja sih. Pas Gue dulu, silakan. pas masuk kerja itu kah pas di data engineering atau gimana? Iya, mostly di sana. Jadi dulu gue sebenarnya punya buku Python. Beli aja dulu, beli ke toko buku, beli Oke. aja. Bukunya cuma Iya, iya tahu kecil tahu. gitu. Tapi nggak pernah gue baca bro, nggak ngerti gue apaan nih gitu. Iya, ya lu semakin sering lihat kan ya semakin menarik juga nih. Nah, itu Pythonnya. Terus Golang lu gimana tuh? Nah, Golang ini menarik sih. Jadi dulu kan pas di data engineering pas gue kerja itu lu apa namanya lead data engineer-nya Heeh. itu dulu kayak minta kita untuk nguasain Golang karena ada alasan performance atau apa gitu. Awalnya sih gue juga mikir kayak aduh nih bahasa apaan sih gitu. Agak aneh gitu. Iya betul. Agak aneh terus tapi entah kenapa tuh gue ngerasa kayak di Golang tuh enak aja gitu, bro. Oke. Dan juga Iya. apa ya ukurannya tuh lebih kecil lah ya. lebih kecil gitu. Ukuran filenya Bener. segala macam. Ya gue nggak tahu ya, tapi ini empirical aja. Jadi gue nggak secara teori ya, cuman gue secara empirical kayak gue ngeliat kayak ya ini kayaknya lebih kecil sih. Oke. Terus proyeksi bahasa pisang ini akan mau dijadiin apa lu? Mau dijadikan apa untuk ke depan sama lu nih? Apa cuma untuk only having fun atau ada tujuan lain kah? Nanti ke depannya gitu sama lu? Oke, jadi ini masih tetap project fun. Oke. Karena gue belum ada arah untuk jadi benar-benar ini bahasa yang profesional atau gimana gitu. Tapi ya kalau misalnya nanti komunitasnya ada atau orang-orang pada suka ya silakan, kan ini open source kan, jadi Bener. semuanya boleh ngembangin, semua boleh, atau lu mau bikin bahasa lagi di atas pisang itu ya silakan. Waduh. Ya gue nggak tahu juga kan gitu kan. Mostly kan sebenarnya kan gitu kan. Bahasa Iya, sih kan betul. kalau nggak salah yang gue baca dari bahasa apalah B atau apa gitu, Betul. yang Dimodif. Bener. Setuju gue tuh teman-teman, kalau misalnya mau ngulik-ngulik bahasa pisang, nanti gue kasih deskripsi GitHub-nya tuh. Nanti mention ini orang nih. Instagram lu apa? Kasih tahu nggak? Ntar aja kita tulis di bawah ya. Nanti kita tulis di bawah. Iya. Biasanya lebih Git ya. Gitnya Git. Iya, Git juga. Instagram juga. Biar berasa seleb gitu loh, diserang DM gitu. Bang, ini tidak berfungsi, Bang, bla 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 bla. BTW lu ada ininya nggak sih? Chris, tutorial untuk bahasa pisang ini lu udah buat kah? Di channel lu? Belum. Karena sebenarnya kan masih belum selesai, bro. Masih ada function tuh belum gue buat. Oke. Belum support function. Berarti modul-modul sederhana aja yang masih lo siapkan seperti itu ya. Sebenarnya kan kalau kepikirannya kalau misalnya emang mau sesuatu yang benar-benar bisa dipakai kan harus ada modul function. Nah, dari modul function kemudian gue harusnya bikin built-in function tapi based on pisang juga. Betul. Nah, harusnya gue bikin kayak gitu sih. Kalau sekarang pun kalau lo lihat gue ngeprint tuh masih pakai assert gitu. Oh iya. Betul. Hanya untuk eval something gitu. Oke. Ini ngebuat si pisang ini, Chris, berapa lama waktu yang lu butuhkan? Ini kan gue sebenarnya ini bro, gue baca si Monty Python itu. Oke. Sorry, bukan Monty Python. Siapa? Hardway, bukan. Guido van Rossum ya. Guido van Rossum, iya. Nah dia kan bikin kalau gue nggak salah ya, ini gue so tau doang sih.
Teman-teman pokoknya gue itu orangnya so tau doang sih. Jadi lu nggak usah bikin kalau gue ini bener apa salah lah. Iya, iya. Anggap aja salah. Tapi gini, si Guido van Rossum tuh kalau nggak salah dia bikin Python itu pas dia lagi libur Natal kalau nggak salah. Heeh, Lagi betul. nyari kesibukan aja gitu. Jadi gue sebenarnya waktu itu gue lagi ini aja bro, lagi kayak kan gue juga punya ada channel tuh ya, Codefile ya. Jadi Heeh, di Codefile tuh gue suka kayak bikin cerita-cerita yang agak-agak nyeleneh gitu ya, tapi berbau oke. IT lah. Jadi gue kepikiran gue bikin series namanya Males Series kan. Jadi bener-bener Mhm. kayak lu kalau lu males tapi lu bisa coding, apa yang bisa lu lakuin gitu. Terus gue kepikiran gitu, bayangin kalau misalnya gue males belajar pemrograman baru gitu. Banyak kan sekarang bahasa pemrograman. Iya, iya. Ya udah gue Betul. bikin Males Series, terus gue bikin kayak udah. Kalau judulnya pun kan gue bikin tuh di video gue. Males belajar coding, ya udah bikin aja bahasa pemrograman sendiri. Aneh banget lu bener. Iya, tapi tujuan gue waktu itu nih bro, gue mau bikin ini sebenarnya. Waktu itu gue mau demoin sentimen analisis pakai pisang Oke. gitu. Jadi gue mau biar nggak sih sebenarnya buat keren-keren aja. Wih lihat nih gue bikin sentimen analisis pakai pisang nih gitu. Emang lu harus ini ya, nggak bisa nggak show off gitu ya. Harus pengen berbeda gitu. Iya tapi ya bukan bukan obsesif sih, cuman gue hanya lucu-lucuan aja gitu. Lucu-lucuan aja, iya Lucuan ya. aja. Tapi orang yang nggak kenal banget sama lu, jatuhnya anjir Tengil apa ya, sih ini? tengil ya. Tengil ya, jatuhnya tengil. Padahal mah iseng aja bro, gitu Iya kan? iseng aja. Itu juga open source kan, lu mau kembangin juga boleh. Boleh, heeh. Gitulah, mantap pisang ini. Cobain guys pisang ini, beda dari pisang-pisang sebelumnya. Mantap mantap ya. Mantap, mantap. Oke nih, kita udah di penghujung acara. Mungkin Hmm. lu mau share, mau apa rencana next project yang ingin lu buat kah? Ada? Eh, jujur sih gue belum ada ide sih, cuman em, mungkin gue bakal ngelanjutin pisang karena nggak tahu sih, gue nggak tahu ya, gue nggak kenal orangnya, cuman ada yang kayak nge-follow si pisang di GitHub gitu. Gue jadi kayak ngerasa oh kayaknya ada yang Wow, ini gitu, ada yang ada yang oh ya bener-bener belief ya? ada yang iya beli sih kayak bakal berkembang kayak gue lanjutin. Wah, Cuman jujur sih bro, emang pusing banget bro karena eh, iya iya. gue kan pakainya gue nggak tahu teknik yang lain, gue belum tahu karena yang baru gue baca adalah recursive parsing kan. Mm, Recursive parsing ini kayak rekursif gitu, jadi kayak betul betul. lu bener-bener kayak lu harus bisa ngebayangin kalau misalnya gue ini terus nanti ini dipanggil lagi di dalam function ini juga gitu. Jadi karena kan bentuknya rekursif ya, jadi kayak pusingnya tuh di situ sih. Jadi gue Oke, ya gue mungkin nanti kalau gue ada kosong sih ya, kosong berikutnya gue bakal lanjutin sih. Tapi tenang aja teman-teman yang udah beli soal pisang pasti gue lanjutin sih. mantap. Tapi teman-teman ingat ini orang jadwalnya panjang. Tunggu Natal 2022 ya. Kalau nanti ya silakan ya teman-teman, kalau ada yang kontribusi kan Oh gabung iya, juga gitu kan. iya. Misalnya kayak bang, ini gue punya punya cara yang lebih bagus nih, asik Boleh, kita boleh, kerjain. boleh. Boleh, boleh. Mantap, mantap. Lu mau share konten lu kah? Ada konten YouTube kah? Males itu Ada ya, si Males. Males series gitu. Jadi Males ya teman-teman iya, series. Males series ini sih apa namanya ya, intinya nanti kan ada linknya gitu ya. Mm-mm. Ya apa namanya, lu teman-teman lihat-lihat aja lah. Males series tuh sebenarnya tujuannya gue kan karena tipe gue kan adalah males gitu. Tapi ya gue bisa coding lah. Nggak jago sih, cuma bisa aja gitu. Jadi kayak ya gimana gimana orang males kalau bisa coding gitu. Jadinya kayak apa ya, kayak gitulah di Males Kayak series. gitu. Nonton aja Ya. guys. Tapi jangan lupa subscribe channel yang ini dulu nih bro, guys, yang Gua. programmer tersesat dulu nih. Iya. Iya, jangan lupa nih Males. Apa namanya? Males Males coding nama lu tadi? Oh, namanya Codefile. Code Codefile. file. Code file guys. Nanti linknya ada kok. Eh, gua kasih di bawah deskripsi nanti. Oke, Bang Kris mungkin itu aja hari ini. Thank you teman-teman. Thank you nih Bang Kris nih udah Iya, mau thank you banget. meluangkan waktu nih. Sorry nih saya culik mendadak. Nggak apa-apa bro, gue Nggak happy kok. mendadak, nggak jalan soalnya. Iya benar. Iya kan? Oke. Thank you teman-teman. Para programmer-programmer tersesat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye Bye. bye.